Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Nurul Huda,
beserta Bapak Ibu guru semua yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang kedua kali, sholawat serta salam marilah kita haturkan ke pangkuan beliau baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Langsung saja Bapak Ibu, saya selaku moderator pada pagi hari ini akan menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Sindri Rihana, yang terakhir yaitu penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara dengan bacaan umum kita Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Hajah Siti Sholihah MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon CGP kita Ibu Siti Rihana SPJ. Semoga kegiatan pagi hari ini nanti ada sisi positif yang bisa kita ambil untuk diterapkan di kegiatan sekolah kita. Budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, budaya positif yang sudah dirumuskan dan sudah didiseminasikan oleh Ibu Siti Rihana nanti, baiknya kita laksanakan bersama-sama. Jadi bukan hanya sekedar program yang dicanangkan oleh CGP saja, tapi tidak dilakukan di sekolah, itu pun akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Nah, ini adalah sebuah ilmu. Moga Bapak Ibu guru semuanya tak ikuti pembelajaran budaya positif ini melalui diseminasi oleh calon CGP, oleh CGP kita. Semoga ini bisa membawa kebaikan untuk sekolah kita. Betul tak? Yes. Betul tak? Yes. Betul tak? Yes. Maju terus. Oke, manjada wajada. Betul tak? Istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Sindri Rihana SPD. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Siti Sholihah selaku Kepala Sekolah SD Nurul Huda, yang saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru SD Nurul Huda. Amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan kita ikuti bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertiga salam kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Amin, amin. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya dapatkan di pembelajaran
calon guru penggerak. Yang pertama, saya Sibli Rihana dari SD Nurul Huda CGP angkatan 9. Kemudian yang selanjutnya yang ada di tengah, beliau adalah Ibu Masfuah pengajar praktek. Kemudian yang ada di sebelahnya Ibu Masfuah yaitu Pak Budi sebagai fasilitator kami. Nah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita speaking dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Silakan berdiri semua. Salah satu. Nurul Huda? Yes. Nurul Huda? Yes. Nurul Huda? Yes. Maju terus. Oke, manjada. Wajada. Nurul Huda istimewa. Yuk ikuti saya, kita nyanyi sebentar ya. Tangannya ke atas dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke dada jempol digoyang. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Nah, yang pertama adalah saya hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bu Tati berarti ke Bu Armin, Pak Robin, Pak Fakih. Yang tidak kelihatan 1, 2, 1, 2. Yang angka 1 silakan mengepalkan tangannya. Angka 1, hitungan 1. Hitungan 1 silakan mengepalkan tangannya. Sudah. Yang 2 nanti mencoba membuka. Yang berada di hitungan 1 mengepalkan tangannya, seakan-akan membawa sesuatu yang sangat berharga. Apapun yang terjadi tidak boleh dibuka. Walaupun dirayu dengan iming-iming berbentuk apapun, tidak dibuka. Yuk, sudah siap? Anggap saja ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Aku siji ya. Yang satu menggenggam, yang 2 berarti membuka, mencoba buka dengan segala tenaga, mau pakai duit, nanti tak kasih ini. Sudah siap? Sudah? Yuk, 1, 2, 3. Aku wis dibuka. Emoh aku. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang masih dalam genggaman tangannya? Oh masih. Cobalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, dan bayangkan, tadi sudah dibayangkan ya, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Gimana Bu Ina kok bisa digelari sama Pak Fakir tuh? Gimana ceritanya? Terkena rayuannya berarti. Ini adalah sesuatu yang berharga yang tidak boleh dibuka oleh siapapun, karena hanya diri kita yang bisa membukanya. Kok bisa orang lain membukanya? Wah, mesti ada sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya apa? Atau tidak membukanya? Alasannya kenapa? Tadi yang mengepalkan tangan kuat-kuat, siapa ya? Yuk. Ini saya berhasil sopo ngaco. Yang masih berhasil, Bu Marfu. Silakan Bu Marfu. Untuk soal seneng gue. Seneng ya. Terima kasih Bu Ana. Oh ya, tadi saya itu dengan semangat dan gigih, pokoknya jangan sampai itu terbuka. Kenapa Bapak Ibu? Itu adalah hal yang sangat berharga bagi saya. Wah, kehormatan. Ngono. Iya. Selain kehormatan juga itu adalah ibarat yang benar-benar harus dipegang teguh. Aku tak buka ben, los. Oh, itu Anda terkena rayuannya. Karena itu sebuah apa ya? Prinsip ya mungkin ya, atau memang sejatinya apa sih ya Bu? Kenapa sesuatu itu yang berharga jangan sampai kita kasihkan kepada orang lain dengan enaknya atau dengan cuma-cuma, itu bahaya Bapak Ibu. Ya kita harus melindunginya.
Itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Marku. Ternyata Bu Marku luar biasa, tidak membuka kepala tangan. Nah, sebelum ke situ kita akan berbicara tentang disiplin positif. Kita sharing bersama nih Bapak Ibu. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Budaya positif salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak motivasi internal, maka kita tidak akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Mengapa saya meminta tolong pada Bapak Ibu untuk mengepalkan tangannya? Karena berhubungan dengan motivasi internal yang ada di dalam diri kita. Jika kita menggenggam kuat-kuat pendisiplinan yang ada dalam tubuh kita, diri kita tidak dipengaruhi oleh faktor luar, maka hal ini akan menjadi suatu yang luar biasa dan akan menjadi kebiasaan kita di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu? Karena di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya. Kita tidak dapat memaksa murid. Kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama kita di sekolahan, ketika kita menyuruh murid, ayo nak, silahkan disapu. Kalau aku mau Bu, aku tidak mau. Itu dorongan dalam dirinya, begitu. Tetapi ilusi bahwa bujukan adalah segala bentuk usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku suatu tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau murid tersebut bergantung pada pendapat sang guru. Nah, bersih-bersih bersama di kelas, karena ini adalah bagian dari kesepakatan kita di kelas, begitu. Karena kita kemarin sudah membuat kesepakatan bersama bahwa anak-anak yang piket harus membersihkan kelas, begitu. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap perilaku Anda. Namun, bila kita tidak ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jika kita ingin melihat dunia, berarti ubahlah cara pandang kita, ubahlah sikap atau perilaku kita, atau cara-cara kita ubah. Begitu ya Bapak Ibu? Nggih, Bu Ana. Mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, luar biasa, masih semangat. Masih mau mendengarkan Bu Ana ya? Kita masih sharing bersama Bapak Ibu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, salah satu contoh disiplin positif adalah melaksanakan upacara bendera secara serentak di sekolahan. Kemudian ini adalah kegiatan sholat zuhur berjamaah yang ada di kelas, karena saya mengampu di kelas 2, saya menuntut di kelas 2, makanya sholatnya di dalam kelas dengan bersuara lantang atau jahar. Fungsinya apa? Supaya anak-anak nanti ketika kelas 3, kelas 4 dan selanjutnya anak-anak hafal bacaan sholat, maka
kelas 1 dan kelas 2 suaranya harus dilantangkan. Begitu nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah contoh disiplin positif. Contoh disiplin positif yang pertama adalah berangkat sekolah tepat waktu. Wah, saya nggak bisa, Bu. Saya punya anak, saya punya ini di rumah dan ini dan itu. Dicoba. Malam itu sudah difikirkan. Kalau saya itu pagi saya mau bangun 3:30, nanti saya masak jam sekian sampai jam sekian. Nanti saya itu harus mandiin anak saya 2 jam sekian sampai jam sekian. Nanti saya di sekolah sampai jam sekian. Itu sudah saya pikirkan, Bu, sebelum tidur. Malam itu saya sudah mikir. Kenapa? Jadi 3:30 saya sudah bangun, sudah masak, saya sudah ini dan itu seperti itu. Kemudian selanjutnya saya juga ini, Bu, kalau telat tuh di rumah mesti dimarahin suami. Ayo tuh, Bu, berangkat. Nek telat sini. Beliaunya bilang gitu. Masuk Raisen, nggak malu kamu sama temanmu, sama kepala sekolahmu kalau berangkatmu telat gitu. Bilangnya suami saya seperti itu. Selanjutnya adalah disiplin positif yang berikutnya adalah mengikuti pembelajaran dengan seksama. Mengikuti pembelajaran dengan seksama termasuk disiplin positif yang ada di kelas. Bapak Ibu, saya yakin sudah melaksanakan disiplin positif setiap hari. Akan tetapi kita mungkin tidak menyadarinya seperti itu. Yang selanjutnya adalah ini apa ini? Ngombe aqua. Oh, ngombe aqua. Tidak fokus pada aquanya, fokusnya pada aqua ya. Padahal ini adalah anak yang tertinggal karena ngobrol dengan temannya pada saat pembelajaran. Maka konsekuensinya adalah ketika istirahat anak tersebut harus menyelesaikan tugasnya di meja guru. Seperti itu. Ini adalah konsekuensinya. Selanjutnya, nah ini adalah Jumat bersih. Jumat bersih merupakan disiplin positif. Anak-anak membersihkan halaman, membersihkan sampah yang berada di halaman selama biasanya saya kasih waktu 5 menit. Seperti itu. Ini adalah pembelajaran sehari-hari yang kita lakukan. Bapak Ibu juga sudah melakukan setiap hari seperti itu. Yang sebelah adalah upacara bendera. Pertanyaannya adalah, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada alasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Jelaskan alasannya kenapa. Yuk Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau menjelaskan? Oh, Pak Robin, yang rumahnya paling jauh sana, ujung sana, Merenjen. Silakan Pak Robin. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberi surat dan bagi guru yang sering datang lambat, saya tetap berkomitmen, tetap berangkat gasi atau lebih awal. Walaupun rumah saya jauh, saya tetap berangkat lebih awal. Karena dengan berangkat lebih awal kita akan bisa berpikir dengan enjoy, tidak gerusa-gerusu. Jadi di sini bisa santai, bisa panjang umur saling sama temannya, bisa menyapa murid dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Robin. Satu lagi Bu Tati. Silakan Bu Tati. Datanya paling duluan. Oh iya. Bu Tati. Mas saya Bu Tati. Alasannya apa Bu Tati? Pengen bertani Pak ya. Silakan Bu Tati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi budaya setuju. Saya mau jawab, ya. Nggih, angger Jawab. kamu nanya. Datang tepat waktu ataupun tidak itu tidak bergantung dengan penghargaan. Karena adanya penghargaan kita nanti berbondong-bondong cepet-cepetan jam 6 sudah sampai Ngobrol olahan, kucing. tidak seperti itu. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang jadi ukuran saya di sini adalah Pak Robin. Ya memang betul. Rumahnya jauh sendiri tapi datang paling awal. Kalau saya sampai sini kok keduluan Pak Robin, saya itu malu. Benar. Apalagi kalau sudah bel, anak-anak sudah mulai di halaman, kok ada motor masuk, itu malu sekali saya. Dan insya Allah saya belum pernah seperti itu. Saya akan selalu berusaha untuk datang bukan lebih awal ya. Karena di sini saya kalau sampai sini sudah ada Pak Robin, ada Bu Yuni. Walaupun beliau itu pasti punya kesibukan, tapi ini adalah kewajiban. Maka beliau berkomitmen bahwa datang lebih awal itu lebih baik. Kita tidak kesusu. Kalau datang kok sudah ada anak banyak, itu perasaan kita pasti tidak enak sendiri. Dan apalagi itu kok dilakukan berulang-ulang, ya menurut saya itu kebangetan. Tidak perlu saya sebutkan, pasti Anda sudah tahu sendiri karena saya sebut Anda ya. Bapak Ibu guru adalah orang yang sudah dewasa, tidak perlu ditegur, harus tahu diri. Orang yang sudah tua saja datangnya bisa lebih awal. Masa yang muda-muda kok datangnya terlambat. Dan itu tidak 1-2 kali. Kalau saya pagi-pagi duduk sama Bu Yuni, ada Pak Robin, ada Bu Ismi, Bu Sol, bukan nunggui absen gitu. Tapi itu paling tidak nyuwun sewu, bagi Bapak Ibu yang terlambat itu kan ada rikuh gitu loh. Ada Bu Sol di situ. Ada Bapak Ibu yang sudah senior. Masa yang junior kok terlambat. Nyuwun sewu itu monggo dikoreksi sendiri-sendiri, saya tidak perlu sebut nama. Besok pagi, mari kita lihat bersama ada perubahan atau tidak. Itu dimulai dari itu. Iya, Ibu. Ya, semua dimulai dari diri sendiri. Dan betul yang dikatakan Bu Ana, saya setuju. Itu perlu ada komitmen dengan orang yang di rumah. Kalau pasangan kita tidak mendukung kita, berangkat lebih awal itu tidak bisa. Selalu ada namanya apa nggih? Rewel. Istilahnya kalau kuliah itu rewel. Rewelnya orang tua itu kan beda. Ada saja yang membuat kita itu datang tidak lebih awal gitu loh. Yang inilah, yang inilah. Padahal dari semalam kita itu sudah planning ini, tapi ternyata setelah bangun pagi apa yang kita planningkan itu tidak bisa kita laksanakan. Mari kita coba dari diri kita sendiri, saling sharing dengan pasangan kita masing-masing. Karena ini profesi yang sudah kita pilih. Memang menjadi guru itu tidak mudah ternyata. Apa yang ada di diri kita itu jadi sorotan, terutama anak-anak. Dan wali murid kita di sini itu kan banyak. Bahkan wali murid itu sampai masuk ke kelas anak-anak. Dan itu secara tidak langsung itu menilai kita. Iya betul. Yang dulu Bu Ana, kok saya jadi panjang lebar ya? Ya Bapak Bu, panjang enak. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang luar biasa. Beliau datangnya duluan. Beliau juga guru senior, sudah tua. Oh, masih muda berarti ya, lupa. Wow. Masih muda, datangnya juga
duluan, Pak Robin yang ujung sana juga datang duluan, begitu. Kita mencontoh mereka yang luar biasa disiplin tanpa harus diberikan penghargaan oleh kepala sekolah, tanpa diberikan iming-iming. Nanti kamu yang datang nomor 1 besok dapat undian mobil. Oh tidak, ternyata. Dulu saya di SD sebelah itu diumumkan, yang datang tidak terlambat jebret dikasih tahu semua, yang datangnya telat sampai 22 kali juga dikasih tahu semua, begitu. Nanti yang datang tidak terlambat dapat ini, yang datang terlambat nanti dipotong segini, begitu. Dan itu luar biasa terjadi Bapak Ibu. Dan untung di sekolah kita tidak seperti itu, karena kebaikan hati beliau, Ibu Kepala Sekolah kita yang luar biasa, begitu. Dulu ada teman saya telat itu sampai 22 kali. Panjenengan sudah tahu semua karena beliau pernah di sini dan balik lagi ke sana. Oh itu. Telat sampai 22 kali itu dipotong 350.000 satu bulan. Kita di sini tidak. Motivasi kita adalah diri kita sendiri, ya, Bapak Ibu. Oke, siap ya Bapak Ibu? Siap. Saya juga memperbaiki diri Bapak Ibu setiap hari. Saya mencoba memperbaiki diri. Nah, selanjutnya adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apa itu motivasi? Apa itu hukuman? Dan apa itu penghargaan? Silakan Pak Fakih. Silakan, ayo Pak Fakih. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Pak Fakih itu apa? Baik, untuk saya pribadi, ya ini pribadi saya, kalau tidak cocok dengan jenengan berarti yo memang nggak pas ya. Ini motivasi bagi saya adalah semangat yang timbul dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri, dimotivasi diri sendiri sebelum dimotivasi oleh orang lain, ya. Jangan bergantung pada motivasi orang lain, diri kita sendiri aja, ya. Itu motivasi. Apa yang membuat kamu menjadi semangat, menjadi lebih yes. Sementara hukuman adalah sesuatu yang diberikan karena melakukan pelanggaran atau melanggar undang-undang atau norma, maka itu mendapatkan hukuman. Sementara penghargaan adalah apresiasi atau pemberian hadiah, bisa berupa benda, bisa berupa ucapan atas prestasi yang telah diraih. Demikian. Terima kasih, tepuk tangan Pak Fakih, luar biasa sekali. Nah. Oke, selanjutnya motivasi sebagai guru. Sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda mengajar tepat waktu, berada di kelas? Bukan setelah mengajar nulis kayak turun terus tidur, bukan ya? Wah, ada seperti itu ternyata. Nulis kayak di kelas, jeda turun di kantor tidur. Oh, SD kamu ternyata. Kemudian, apakah Anda datang tepat waktu atau tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, atau menghindari ketidaknyamanan? Saya itu datang tepat waktu karena menghindari ketidaknyamanan dengan teman-teman saya, atau hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi, atau pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya minta Bu Zuni. Nah, ya silahkan Bu Zuni. Diwaca. Oh, tahlilan ternyata. Oh, ganti. Bu Ismi. Cocok kuwi. Sangar. Oh, Yasina. Ayo Bu Ismi. Yang lain ganti Bu Armin. Lho, Oh, iki lho sing paham.
Angel men do maju do. Yo, berjanjian katanya. Wes Pak Fakih mana wes Pak Fakih wes? Payu men to iki. Motivasi apakah yang mendasari tindakan saya untuk tepat waktu? Datang tidak terlambat. Pak Fakih, sebentar, sebelum jangan menanggapi. Yang artinya tepat waktu itu bukan hanya ekstrinsik, itu beda banget. Awet sing intrinsik. Monggo silakan Pak. Oke, kalau saya pribadi datang tepat waktu, mengajar di awal ataupun pergantian jam. Yang pertama biasanya karena saya itu kalau pagi biasanya kangen sama anak. Ya, itu pertama kangen anak-anak. Betul. Pengen segera ketemu, ya kan? Sabar. Ketika pergantian jam itu karena lebih kepada tanggung jawab pribadi, kesadaran diri sendiri, juga rasa malu. Sudah bel masuk, kok tidak segera masuk, itu punya rasa malu pada diri sendiri. Khawatirnya kalau nanti menjadi contoh bagi yang lain, ditiru lah. Sebelum menjadi ditiru yang jelek, saya lebih berusaha diri untuk menjaga agar tidak ditiru. Itu bukan karena mendapatkan penghargaan atau imbalan ya, itu dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan Pak. Tepuk tangan Pak Fakih luar biasa. Selanjutnya adalah Diana Goseng dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang seperti itu? Ada Bapak Ibu? Wah, aku nek mangkat awan mesti aku untuk hukuman. Ada yang begitu. Aku tidak nyaman. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, luar biasa. Datangnya pagi-pagi sekali. Karena pengen mendapatkan penghargaan atau masuk kelas tidak pernah telat. Langsung masuk kelas. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Semoga kita bisa seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Di urutan ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang kita percaya. Ini datangnya dari diri kita, motivasi internal, bukan motivasi yang dari mana-mana. Seperti itu. Selanjutnya adalah, ataukah Anda ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Menghargai nilai diri sendiri, dan seperti Pak Fakih tadi, datang masuk tepat waktu karena kangen dengan anak, gitu. Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda? Kita sama-sama introspeksi diri, saya juga, Bapak Ibu juga, supaya kita ke depannya jauh lebih baik, ya, Bapak Ibu. Siap? Siap. Atau bahkan kombinasi dari kedua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya. Apapun alasannya, yang pasti kita harus tetap mendisiplinkan diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Nggih, Bapak Ibu, siap nggih? Siap. Selanjutnya adalah, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid yang ada di sekolah? Dari ketiga motivasi tadi, motivasi yang pertama, kedua, ketiga, manakah yang mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Silakan Bapak Ibu, satu. Murid dan guru masih di angka yang pertama. Silakan Bu Sot. Ya, menurut saya jenis motivasi yang ketiga tadi yang bisa memotivasi itu kita baru ada di level pertama. Masih membutuhkan kenyamanan karena terbebas dari hukuman. Belum tentang penghargaan, belum tentang kemudian menghargai diri sendiri. Tidak seperti itu, tapi masih di level sebatas itu aturan begitu. Jadi tidak ada motivasi untuk menaikkan value bagi anak-anak dan bagi guru juga semestinya seperti itu.
Nah, menurut saya bagaimana sekarang menaikkan level dari level 1 ke level 2 itu memang tidak mudah. Karena di level 1 saja belum tuntas, begitu. Kenapa belum tuntas? Hukuman saya tidak pernah memberikan hukuman. Bapak Ibu guru saya yakin juga dengan keterlambatan anak-anak atau indisipliner anak-anak jarang sekali memberikan punishment. Apalagi dengan teknis yang sudah berkali-kali disampaikan oleh CGP yang lalu atau GP yang sudah ada. Itu ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Menyadarkan anak bahwa itu sebuah tindakan yang keliru. Kemudian konsekuensinya apa dan solusinya apa, itu atas kesepakatan antara guru dan anak, bukan dari guru secara langsung. Kita masih dari guru. Ketika anak indisipliner, guru tidak pernah memberikan pertanyaan kepada anak, kamu melakukan ini benar gak? Salah Bu, kenapa salah? Jadi biarkan anak menjawab, itu kita tidak. Kalau seperti itu tidak boleh, itu salah, ini nggak benar, kamu harus begini, kamu harus begini. Selalu dari atas ke bawah, tidak kesepakatan. Naik kesepakatan itu dua arah. Jadi guru bertanya, kenapa sih kamu melakukan ini? Ini benar apa enggak? Kalau anak jawab salah, salahnya di mana? Jadi anak berusaha ngerti bagaimana kesalahan. Ada loh ya orang salah tapi dia nggak ngerti kalau dia salah, atau nggak mau ngaku kalau dia salah. Banyak nggak ini? Ya. Banyak nggak? Terjadi nggak sama kita? Ya. Iya. Nah, yang namanya restitusi itu, kesepakatan itu harus feedback antara pemberi pertanyaan dan yang diberi pertanyaan itu bisa saling menemukan solusi yang tepat. Nah, itu yang belum kita lakukan. Hukuman saja kita nggak ngasih. Kita selalu memberikan kenyamanan karena pembiaran. Saya sudah matur berkali-kali, ketika satu kali anak melakukan kesalahan di jarke, anak akan merasa apa? Aman kan? Man, yes, gak dihukum kan gitu. Sekali jenengan melakukan indisipliner, saya biarkan. Ngubus oleh rapopo, berarti cerewet. Gitu kan? Karena tampuk tertinggi ada di saya, yang memutuskan saya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan kesalahan lagi, tidak ada teguran, apalagi kok hukuman, ditegur aja tidak. Aman lagi enggak? Aman. Aman itu yang kedua masih aman. Nah, dari aman pertama dan aman kedua, ini akan timbul kepuasan. Ya kan? Besoknya diulangi lagi yang ketiga. Terus ngapain itu? Dari rasa yang ada itu, rasa apa yang timbul? Rasa yang timbul itu sudah nyaman. Jadi untuk sampai di level nyaman itu butuh beberapa kali. Setelah ada di level nyaman, tidak juga ada teguran, tidak juga ada hukuman, akhirnya menjadi kebiasaan. Nek wis jadi kebiasaan, menjadi karakter. Mengubah karakter itu lebih sulit daripada membentuk. Disiplin itu karakter bukan? Karakter. Tapi kita membentuk kedisiplinan itu lebih mudah dengan program dan lain sebagainya dibandingkan dengan kita mengubah karakter yang sudah mendarah daging. Jadi alasan saya kenapa kita masih ada di level 1 itu dasarnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Kira-kira dengan adanya diseminasi Bu Ana ini kita akan melakukan perubahan apa tidak? Pembangkitan ya. Akan melakukan perubahan atau tidak? Ada. Nah, perubahan itu sebaiknya dari orang lain atau dari diri kita sendiri? Diri sendiri. Biasanya orang yang tidak mau melakukan perubahan padahal yang lebih baik selalu banyak alasan. Ya enggak? Betul. Alasan enggak? Alasan. Nah, orang yang menciptakan banyak alasan itu didasari karena pembelaan. Pembelaan itu sudah terbukti bahwa dia itu bersalah sebenarnya, tapi gak belum ngaku. Itu Yuk, sekarang bismillah bersama-sama karena kita masih ada di level yang pertama. Semoga kedepannya kita bisa meningkat ke level yang berikutnya. Dulu kan? Yes. Sudah? Yes. Sudah? Yes. Terus? Oke, manjada wajada istimewa. Kalau ini dari saya Bu Ana. Iya. Kalau ini Apa itu hukuman? Tadi motivasi sudah, hukuman adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dari sepihak. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
bersifat satu arah dari guru murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Wah, hukuman itu bersifat sepihak. Biasanya itu lebih mengarah ke fisik. Kamu telat push up 50 kali, suangar, gurunya suangar. Oh, sangat. Nah, Wi wonge ono wi. itu hukuman. Nah, sekarang jawab Bapak Ibu. Si A telat pelajaran olahraga. Akhirnya guru olahraga mempersilahkan anak tadi untuk lari mengelilingi lapangan 3 kali. Menurut panjenengan ini kesepakatan atau hukuman? Coba. Hukuman. Ini kesepakatan atau hukuman? Ada yang bisa jawab? Hukuman? Ya. Coba dicerna kalimat saya. Pak guru olahraga menyuruh anak si Paijo ini terlambat untuk mengikuti pembelajaran olahraga. Karena anak tersebut terlambat, akhirnya Pak guru olahraga memberikan titik-titik pada anak ini supaya lari mengelilingi lapangan 3 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Ada yang bisa jawab? Iya, hukuman. Kok dihukum kok. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak, konsekuensi. Karena anak tersebut terlambat pada saat jam pelajaran olahraga. Beda, si A datang terlambat ke sekolah, maka Pak guru memberikan hukuman untuk lari mengelilingi lapangan 3 kali. Maka itu Sama-sama tiba-tiba, Bu. sama-sama tiba-tiba, Tidak sepihak. tidak sepihak. Nah, Kan tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. tadi di awal saya bilang ini hukuman atau kesepakatan. Iya. Ya. Nah, Itu boleh, karena sebelum olahraga itu mengelilingi lapangan dulu 3 kali. Supaya apa? Supaya kaki kita tidak kram pada saat olahraga. Lah nah ono kabeh kok Tapi fisik kan lho, konteksnya ra kan kenal. terlambat. Lambat lho. Terlambat datang mengikuti pembelajaran olahraga, ini konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Hukuman apa iki? Lalu apa bedanya dengan hukuman? Konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi itu sudah kita sepakati dulu. Tapi kan itu tidak disepakati di awal, tidak ada konteks yang mengatakan itu sudah disepakati. Apa saya harus cerita dulu ketika harus disepakati? Kenapa? Ini jam pembelajaran PJOK, bukan di jam pembelajaran kita sebagai guru kelas. Seperti itu nih. Maka gurunya memberikan tugas untuk membaca Al-Quran 1 juz. Itu sama. Sama atau harusnya? Harusnya sama, akan tetapi mungkin prolognya bisa ditambahi lagi besok dalam pembuatan soal. Oke, terima kasih bisa koreksinya. Makanya pentingnya sebuah kesepakatan sebelum adakan kesepakatan kelas. Dulu sudah saya arahkan Nggih. Nanti kalau yang terlambat dia pakai. Bukan gurunya yang ngomong, anak-anak besok kalau terlambat 5 menit, dos 10.000. Alhamdulillah. Anak-anak diajak ngomong, anak-anak besok kalau terlambat dia pakai ya. Dijewer bu, di ini bu, di ini bu, di ini bu. Tetap arahkan kepada hal-hal yang Positif. tidak melarani, tidak menjatuhkan tangan kita kepada fisik anak gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk menjaga kebersihan kelas kita harus bagaimana ya? Tiket bersama. Jadi bocah itu diajak ngomong, bu kelas 1, bu gak jauh diajak ngomong, ajak saja ngomong. Sekalipun nanti yang melaksanakan tugas itu bukan pesertanya, tapi setidaknya mereka bisa menjaga kebersihan Kelas. Oke, terima kasih Bu Sol. Yang selanjutnya adalah konsekuensi atau disiplin. Konsekuensi bersifat rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid benar kan? Ya. dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi sudah dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah tahu konsekuensinya. Murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Misal pada saat penyelesaian tugas, anak asik ngobrol dengan temannya. Nah, karena kesepakatan kelasnya yang belum selesai mengerjakan soal atau tugas,
berarti diselesaikan dulu istirahatnya dibanding seperti itu. Itu namanya konsekuensi. Selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kelihatan apa tidak Bapak Ibu? Ora ketok. Aduh, nanti tak kasih fotokopiannya. Lanjut saja. Yuk lanjut. Selanjutnya adalah pertanyaan refleksi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Iva menjadi gagap saat berupaya menjawab. Dikasih soal Pak gurunya, dia gugup. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakannya. Nah, apa yang terjadi? Iva tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Alhasil, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas pun makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Kasihan sekali ya Iva. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Silakan Bapak Ibu. Sudah 1 jam Bu Ana. Oh sudah, dilanjutkan saja ya. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah tadi sudah disampaikan Bu Sol prolognya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan mereka dari yang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut Chelsom Gosen. Kemudian segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pernah dengar yang namanya restitusi. Kok sering ngomong restitusi, restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan ada anak salah, kamu kenapa? Ada yang bisa ibu bantu. Kamu ada masalah ya? Nanti anak akan cerita. Seperti itu. Saya ini Bu, saya ada masalah ini Bu. Saya tadi memukul teman Bu. Oh, kamu memukul pasti ada alasannya ya. Alasannya apa? Gitu. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kenapa? Guru tuh pengen tahu alasannya apa. Beda kalau seperti ini. Well apa? Tadi ngapain? Kenapa melakukan itu? Begitu, beda. Kamu seperti itu kenapa Nak? Ada apa? Alasannya apa? Guru pengen tahu. Selanjutnya adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu. Kira-kira itu menurutmu, menurut keyakinanmu bagaimana? Perbuatanmu kenapa? Benar apa salah? Salah Bu. Kalau salah, sesuai tidak dengan keyakinan kita? Keyakinan kelas kita? Oh tidak Bu. Nah, kalau mukul temannya berarti tidak menyayangi teman. Oh iya. Terus kamu kedepannya pengen seperti apa? Saya pengen minta maaf Bu, saya pengen menjadi lebih baik. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan semua segitiga restitusi. Akan tetapi mungkin polanya tidak urut, tidak menstabilkan identitas dulu. Anak-anak nangis, semua ini. Gak usah nangis terus. Beda. Ketika datang, ngopo nang kamu nangis? Sini Cak Bagus ini. Ada apa? Begitu. Saya juga sama dulu. Saya itu dulu langsung memvalidasi tindakan. Kamu melakukan itu kenapa? Ada apa alasanmu? Saya dulu begitu. Nah sekarang saya Langsung disorpol. Oke, terakhir. Ini cukup ya.
Cukup. Terima kasih. Ini dari saya. Terakhir ada video bisa ditonton bersama penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas. Ini anak-anak. Nanti bisa tutup aja ya. Oh, bisa. Oh iya, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada yang sakit hati dengan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan demikian penyampaian diseminasi oleh Bu Siti Rihana. Saya sebagai moderator apabila ada kesalahan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.